Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu belajar. Sanjaya 2008 menjelaskan atau mendefinisikan bahwa belajar sebagai proses aktivitas mental seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang positif, terus yang mencakup pengetahuan, sikap, dan kemampuan psikomotorik. Unsur-unsur belajar itu terdapat beberapa macam. Yang pertama ada tujuan, terus yang kedua ada kesiapan, yang ketiga ada situasi, yang keempat ada interpretasi, yang kelima ada respon, dan yang terakhir itu ada konsekuensi. Dilanjut dengan faktor yang mempengaruhi belajar. Terdapat beberapa hal juga. Di antaranya ada faktor internal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu tentang faktor jasmalah atau jasmaniah maksud saya. Yang kedua ada faktor psikologis. Yang ketiga ada faktor kelelahan. Dan untuk faktor eksternalnya itu ada faktor keluarga, ada faktor sekolah, ada faktor masyarakat, terus ada beberapa hal lainnya yang seperti faktor orang tua atau cara mendidik orang tua sebagaimana mestinya seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Jenis belajar menurut Suyono atau Haryanto terdapat beberapa macam. Yang pertama ada belajar sederhana tanpa asosiasi, yang kedua ada belajar asosiasi, yang ketiga ada pembelajaran melalui pemberian kesan, yang keempat ada belajar observasional seperti halnya belajar di luar lapangan atau praktek atau wawancara seperti itu. Yang kelima ada bermain, yang keenam ada enkulturasi, yang ketujuh ada belajar dengan multimedia seperti menggunakan alat teknologi yang masa kini, yang kedelapan ada e-learning menggunakan website, yang kesembilan ada belajar dengan menghafal. Yang ke-10 ada belajar informal, yang ke-11 ada formal, dan yang terakhir ada non formal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidati Shiro, absen 34. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan poin tentang memori. Jadi, memori adalah kemampuan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari, dialami, maupun apa yang telah kita dapat selama kehidupan kita. Oke, karena saya di sini menjelaskan mengenai memori, di mana memori memang sangat berkaitan dengan otak. Otak adalah memori tanpa batas yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan otak dan kemampuan mengingat. Jadi perkembangan otak itu dimulai sejak masa pembuahan hingga kita dewasa. Jadi sebelum kita berbentuk manusia sempurna seperti ini, dari masa pembuahan otak itu sudah berkembang, dan selama kehamilan otak menghasilkan kurang lebih 4.000 sel saraf baru per detik. Di usia 6 bulan, bayi sudah bisa mengembangkan memori jangka panjang. Lalu di usia 12 bulan, bayi dapat mengingat objek lebih dari sama dengan 10 detik. Proses belajarnya bayi yaitu melalui meniru dan menggunakan banyak indera secara bersamaan. Lalu informasi disimpan secara orisinil maupun original. Oke, submateri bahasan selanjutnya yaitu mitos dan fakta tentang kepikunan. Mitosnya, pikun bukan disebabkan karena usia, tetapi karena konsumsi obat tertentu, penyakit dan gizi buruk. Lalu sugesti bahwa usia lanjut pasti mengalami kepikunan. Jadi itu tergantung sugesti kita. Karena orang tua justru memiliki informasi yang lebih terstruktur, terarah gitu. Dan daya ingat bisa dijaga dan ditingkatkan dengan latihan dan pola hidup sehat. Jadi itu beberapa mitos dan fakta mengenai kepikunan, yang merupakan demensia adalah penyakit yang sering dialami oleh memori kita. Lanjut kepada submateri bahasan selanjutnya yaitu short term memory atau memori jangka pendek. Memori ini dapat menyimpan informasi selama 15 sampai 30 detik. Contohnya, saat kita mencatat nomor telepon, kita dapat mengingat nomor telepon tersebut dalam waktu 15 sampai 30 detik. Lalu habis itu kita bakal lupa. Intinya kita mengingat hanya sesaat gitu. Yang kedua ada memori kerja yaitu working memory, di mana working memory ini menyimpan dan memproses informasi selama beberapa menit hingga jam. Contohnya, menyusun kalimat saat berbicara sambil mengingat isi pembicaraan sebelumnya.
Yang ketiga ada memori perantara atau intermediate memory, yaitu tempat penampungan sementara sebelum informasi masuk ke memori jangka panjang. Dan dari memori ini tuh ditampung dulu sebelum jadi memori jangka panjang. Contohnya mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari di siang hari gitu. Yang terakhir yaitu memori jangka panjang atau long term memory, yaitu mengingat informasi dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Contohnya mengingat guru TK, mengingat teman-teman kita yang waktu kecil gitu. Subbahasan yang terakhir yaitu cara memperlakukan memori agar efektif. Yang pertama dengan pengulangan atau rehearsal, yaitu mengulang informasi untuk memperkuat ingatan. Ya kayak tadi tuh, mengulang lagi pelajaran yang telah dipelajari supaya daya ingat kita tuh semakin kuat gitu mengenai pelajaran tersebut. Yang kedua, melalui asosiasi, yaitu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan lama. Jadi misal kita mempelajari hal baru, lalu kita sudah pernah mengalami di sebelumnya atau di masa lalu, itu bisa kita mengaitkan yang lama dengan yang baru agar kita lebih memahami apa yang sudah kita dapatkan saat ini gitu. Yang ketiga, melalui visualisasi atau menggunakan gambaran atau imajinasi untuk memperjelas informasi. Seperti saat guru kita menjelaskan tentang perkembangan anak dari bayi hingga dewasa melalui gambar. Nah, di gambar itu ada yang gambar di dalam kandungan, terus kita bayi, gambar bayi yang sudah merangkak, lalu lanjut hingga kita tuh bertumbuh menjadi dewasa gitu. Makin tinggi gitu. Yang keempat, pengelompokan atau chunking, yaitu membagi informasi dalam kelompok kecil. Lalu selanjutnya yaitu melalui istirahat dan tidur yang cukup. Dan sudah saya katakan tadi, kayak penyakit demensia itu bisa kita antisipasi dengan pola hidup sehat. Tidur merupakan salah satu cara agar kita untuk hidup sehat, tidur yang cukup. Yang terakhir yaitu penggunaan multisensori atau melibatkan lebih dari satu indera saat kita belajar. Jadi misal kalau kita belajar hanya monoton dengan membaca dengan menggunakan indera mata, tetapi kalau kita bisa sambil menambahkan dengan mendengarkan penjelasan, podcast, mungkin itu bisa akan lebih menambahkan pemahaman kita dan menguatkan pemahaman yang telah kita pelajari gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu terkait dengan pengetahuan. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan itu? Jadi pengetahuan di sini merupakan hasil dari pengalaman seseorang terhadap suatu objek yang diperoleh melalui panca indera, pendidikan, dan juga pengalaman. Jadi pengetahuan di sini tidak hanya pengetahuan di sini bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tetapi melalui proses belajar dan pengalaman hidup sehari-hari seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu yang pertama terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang muncul dari diri seseorang itu sendiri. Yang misalkan faktor yang pertama yaitu usia. Nah, semakin tua atau semakin bertambah usia seseorang, maka kemampuan berpikir dan menyerap informasi mereka itu akan lebih berkembang. Misalkan kayak anak SD itu memang cepat dalam menyerap sebuah pengetahuan seperti membaca, menulis, tetapi anak remaja SMP ataupun SMA itu mereka sudah bisa mulai berpikir kritis dan menganalisis dalam memahami sesuatu. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, pada faktanya seorang perempuan itu lebih memiliki sifat emosional atau sifat sosial yang tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan laki-laki itu lebih unggul dalam sifat motoriknya.
sehingga hal itu juga bisa mempengaruhi seseorang dalam menerima atau menyerap informasi. Kemudian ada juga faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, yaitu yang pertama pendidikan. Nah, pendidikan di sini berperan besar dalam meningkatkan akses terhadap informasi dan juga melatih kemampuan berpikir logis seseorang. Ketika seseorang sudah semakin sering memperoleh pembelajaran, maka seseorang itu akan semakin mudah dalam memahami materi. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini akan memberikan pengalaman dan wawasan terhadap kehidupan di dunia nyata. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup di sini akan memberikan kita atau mengasah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Misalkan, pengalaman kita yang kemarin itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Kemudian yang keempat yaitu sumber informasi. Seperti sekarang sudah zamannya teknologi ya, banyak sumber-sumber informasi, dengan mudah kita dapat memperoleh informasi, banyak teknologi, media-media sosial yang sudah menyediakan informasi-informasi penting terhadap kita sehingga kita bisa dengan mudah memperoleh informasi. Kemudian yang kelima yaitu minat. Nah, minat di sini merupakan sesuatu yang mendorong seseorang. Ketika seseorang sudah memiliki minat yang tinggi untuk untuk mencari pengetahuan atau mencari informasi, maka mereka itu akan timbul sebuah rasa ingin tahu yang tinggi bagi seseorang, seperti itu. Kemudian faktor yang terakhir yaitu lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hal ini bisa juga menjadi tempat tumbuhnya kebiasaan belajar yang positif. Kemudian banyak cara kita dalam memperoleh pengetahuan, yaitu misalkan yang pertama melalui tradisi, yaitu pengetahuan yang turun dari generasi ke generasi. Misalkan pengetahuan dari nenek moyang kita yang sudah mendahului kita, seperti itu. Kemudian juga ada otoritas. Otoritas di sini merupakan mendapatkan informasi dari tokoh atau figur penting seperti guru, orang tua, atau pimpinan, seperti itu. Kemudian cara yang ketiga yaitu penalaran logis, yaitu dengan menggunakan akal dan logika untuk mendapatkan kesimpulan dari pengetahuan yang sudah kita dapat. Kemudian yang kelima yaitu trial dan error. Maksud di sini belajar dari kesalahan dan mencoba kembali sampai berhasil. Nah, ketika kita gagal dalam melakukan sesuatu, bukan berarti hal itu menjadi faktor kita untuk tidak mencoba kembali. Jadi ketika sudah kita gagal, maka silakan kita mencoba kembali sampai kita berhasil. Kemudian yang keenam yaitu intuisi, pengetahuan yang muncul dari perasaan atau naluri. Kemudian yang ketujuh yaitu drawing, mengadaptasi pengetahuan dari bidang lain, misalkan ilmu ekonomi yang diterapkan dalam pendidikan ataupun sebaliknya. Kemudian ada tingkatan dalam pengetahuan yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat baik, tingkat cukup, dan tingkat rendah. Nah, tingkat baik di sini dapat dinilai ketika seseorang itu bisa dipahami memiliki pengetahuan yang baik ketika mereka itu memiliki skor 80 sampai 100%, yang artinya pemahaman seseorang terhadap materi itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua tingkat cukup. Nah, di sini dengan skor 60 sampai 79%. Nah, tingkat ini masih tergolong memahami terhadap pengetahuan, tetapi perlu pendalaman yang lebih, seperti itu. Kemudian tingkat yang terakhir yaitu tingkat rendah, yaitu dengan skor di bawah 60%. Dan tingkat ini menunjukkan kurangnya
seseorang terhadap penguasaan materi dan perlu ditingkatkan melalui berbagai metode belajar seperti itu. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.